Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kita akan bahas partai dari lanjutan turnamen Tata Steel tahun 2022, di mana di babak kelima mempertemukan ya di level master pecatur nomor satu dari Hongaria, yaitu Rapot Richard melawan pecatur muda berbakat yang punya masa depan cerah dari India, Pragnananda Ramesh Babu. Nah, pada saat dimulai pertandingan ini, Rapot Richard memiliki 2,5 poin dari 4 babak yang telah dimainkan. Kemudian, Pragnananda memiliki 2 poin dari 4 babak yang telah dimainkan. Nah, babak kelima, Rapot Richard memegang buah putih, Prak memegang buah hitam. Langsung saja kita gaskan. D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah B4. Pembukaan apa ini teman-teman? Ya, ini merupakan pembukaan Nimzo yang dimainkan oleh Pragnananda Ramesh Babu dan Menteri C2 yang menjadi pilihan oleh Rapot Richard. Ini masih opening dan Menteri C2 yang paling banyak dimainkan dalam menghadapi Nimzo, teman-teman. Banyak pilihan lainnya dan kemudian Pragnananda melanjutkan dengan rokade, kemudian A3 mengancam gajah, gajah makan kuda, Menteri C3, kemudian D5. Ini masih teori. Gajah G5 mempinding menteri dan C5 dimainkan oleh Pragnananda. Ya, memberikan pion gratis langsung dimakan oleh Rapot Richard dan setelah itu Pragnananda menjalankan D4. Ya, membuang satu pion untuk mengambil inisiatif serangan, teman-teman. Menteri G3, kuda B D7, kuda F3 dan E5. Kemudian Rapot Richard jalan benteng D1. Nah, mengapa pemain putih tidak berani mengambil pion di E5? Kalau secara hitung-hitungan dia akan mendapatkan pion kembali. Nah, apa yang akan terjadi, teman-teman? Ya, apabila Rapot mengambil pion E5, maka Pragnananda akan menjawab dengan kuda makan pion C5 dengan ancaman kuda C4 dan mengancam menteri juga gajah. Dan di sini apabila putih kuda D3, maka Pragnananda bisa memilih kuda B3 atau kuda C4 menghilangkan ancaman dari Rapot Richard. Nah, dengan adanya pion di D4 ini, maka jelas terlihat bahwa gajah terang milik Rapot Richard masih kesulitan untuk keluar dan itu unggul ya. Di sini indikator evolution bar menunjukkan bahwa pemain hitam akan unggul dalam posisi seperti ini. Ya, dalam partainya setelah E5, Rapot Richard menjawab benteng D1. Kemudian benteng E8 jaga pion E5, B4 dimainkan jaga pion C5, ya. Kemudian A5, kuda D2, pion A makan B4, pion A makan B4 dan raja F8. Wow, menarik sekali pilihan dari Pragnananda. Nah, mengapa dia tidak memilih raja H8 tapi memilih raja F8? Nah, ini yang pasti sudah pengetahuannya dia yang berbicara di sini, teman-teman. Jadi, kalau milihnya raja H8 ini malah evolution bar-nya jadi seimbang. Tapi dengan raja F8 ini membuat uh, membuat evolution bar-nya tadinya meningkat ya, teman-teman. Dan ini pastinya hasil dari apa yang sudah dikerjakan Pragnananda sebelum turnamen ini, yang berarti ini persiapan yang telah dia lakukan, teman-teman. Atau ini intuisinya dia dalam partai ini bahwa Raja F8 lebih menarik daripada Raja H8. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan Rapot Richard dalam partai ini dengan mengambil satu pion dan dia coba terus mempertahankan keunggulan satu pion itu, ada kompensasi yang harus dia terima, yaitu buah-buahnya masih pasif ya, teman-teman. Di sini gajah dan bentengnya masih dalam tempatnya ya. Kemudian di sini Menteri B3, H6, gajah H4 dan E4. Lihatlah serangan dari pion Pragnananda. Kemudian E3 dan D3 membuat gajahnya gimana nih keluarnya nih. Ya, dan H3 dimainkan dan langkah D3 ini jadi langkah yang salah ya, teman-teman. Di sini ada langkah lain yang menarik yaitu kuda E5. Ya, bagaimana apabila memakan pion E4? Maka di sini akan jawab G5, teman-teman. G5 dan bagaimana apabila mengambil benteng D4?
mengancam menteri, maka akan ada jalan benteng A1. Apabila raja E2, maka akan ada jalan kuda E4. Ya. Wow, diberikan gratis menterinya, tapi akan ada benteng D8. Ini ancamannya adalah benteng D2. Wow, ini bahaya sekali ya, karena ini masih pasif. Nah, ini yang akan terjadi apabila mengambil pion E4. Nah, kemudian langkah yang bisa dipilih oleh putih adalah H3 ya. H3, dan hitam akan melanjutkan dengan gajah F5. Dan dalam posisi seperti ini indikatornya unggul untuk Pragnananda. Ya, tapi Pragnananda tidak melihat itu dan dia mendorong pion D3. Ya, intuisinya adalah untuk membuat gajah terangnya ini pasif, tapi justru keadaan berubah dan unggul untuk Rapot-Richard teman-teman dengan H3. Ya, G5, gajah G3, kuda E5 mendapatkan tanda tanya dan tanda seru. Itu merupakan langkah yang kurang tepat karena seharusnya langkah lain adalah raja G8 menghindari skak dari gajah D6. Kuda E5, kemudian menteri B2, ancam kuda, menteri E7, benteng A1, tukar. Ya, cerdik sekali Rapot-Richard karena dia udah unggul satu pion, coba menyederhanakan ini. Gajah F5, gajah makan kuda, menteri makan, dan lihatlah dalam G4 gajah G6. Ya, dalam 25 langkah ya teman-teman, kita melihat pemegang buah putih gajahnya masih di tempat yang sama, bentengnya masih di tempat yang sama. Tapi apa yang akan terjadi setelahnya teman-teman? Bahwa gajah G2, kemudian benteng E8, kuda B1, kuda D7, raja D2, benteng A8, raja C3, benteng A2, benteng D1, benteng makan pion. Ya, memberikan pion gratis di petak F2, benteng D2. Ya, benteng F6 mendapatkan tanda tanya karena seharusnya di sini benteng E2 langkah yang bisa dipilih oleh Pragnananda. Benteng F6, kemudian raja D4 mengambil pion M4, benteng E6 dan kuda C3. Lihatlah bangunan dan posisi dari Rapot-Richard. Dia sedang berupaya untuk mengambil pion M4. Kuda F6, B5, dan ya karena sudah tidak ada menteri, dan inilah yang terjadi. Jadi keunggulan pion yang di awal diambil oleh Rapot-Richard menyulitkan untuk Pragnananda. Benteng A2, H5, pion G makan H, gajah F5, benteng B2, raja H6, benteng F2, gajah H7, dan kuda D5. Coba menyederhanakan, dan apabila dimakan maka serem banget ya. Ada 3 pion di petak tengah. Wow. Ya, kuda H5, benteng F7, D2, promosi, kuda C3 tahan, kuda G3 dengan ancaman kuda E2, dan untuk membuat pionnya promosi, kuda D1 dimainkan, kuda E2, raja D5, benteng E8, raja D6, kemudian gajah G6, benteng D7 mendapatkan tanda tanya karena seharusnya ambil aja pion yang di petak B7. Benteng D7 ini intuisinya untuk menjaga jalur D ini ya teman-teman. Benteng D7, kuda F4, raja C7, kuda G2, benteng D2. Ya, kalah satu perwira tapi punya pion yang bahaya di sini teman-teman. Gajah F5, C7, benteng E5, kuda B2. Ya, kuda C5, raja C6, kuda B3, benteng D8. Ya, benteng C5, raja D6, dan ya jelas evolutionnya udah tidak tersisa buat Pragnananda, yang menunjukkan bahwa putih akan memenangkan pertandingan ini dengan 2 pion yang dia miliki, dan B6 menjadi langkah terakhir dalam partai ini, dan Prag mengaku kalah dari Rapot-Richard teman-teman. Nah, jadi dalam 25 langkah ya, letak gajah dari Rapot-Richard masih dalam posisi yang pertama, tapi apa yang terjadi berikutnya? Ya, dia mengambil resiko ya. Jadi dalam langkah pembukaan tadi dia mengambil pion C5, kemudian resiko apa yang harus dia ambil adalah resiko dia diserang terus ya teman-teman. Tapi kalau kalian mampu bertahan, maka satu pion itu akan menjadi sebuah keunggulan, dan itulah yang terjadi. Pion C5 dan ini ya jadi keunggulan buat Rapot-Richard. Lihatlah bahwa 25 langkah pertama ini masih dalam posisi yang sama. Jadi secara pengembangan buah ini bagus buat Pragnananda, hanya
Pragnananda tidak menemukan langkah yang tepat untuk menghukum bangunan dari rapot Richard, teman-teman. Ya, itulah uniknya catur ya, kompleks sekali teman-teman. Kalau kalian punya keunggulan posisi tapi tidak menemukan langkah yang tepat dan lawan bisa manfaatkan keunggulan yang diambil tadi, maka inilah yang terjadi. Nah, berkat kemenangan ini, Rapot Richard bergabung dengan pecatur lainnya seperti Vidit Santos Gujrati dan Mamediarov Shahriar untuk berada dan memperebutkan peringkat 1 ya di babak setelah selesainya babak kelima ini, teman-teman. Dengan 3,5 poin dari 5 babak yang telah dimainkan. Nah, Pragnananda sayang sekali harus tertahan dan dia masih memiliki 2 poin dari 5 babak, teman-teman. Nantikan lanjutan dari babak ke-6 Tata Steel tahun 2022 di YouTube-nya RL Chess setiap nanti malam ya, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Nah, teman-teman, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian nggak suka juga boleh dislike. Nah, gimana nih teman-teman? Coba komentar tentang partai ini. Catur tuh kadang-kadang kompleks banget ya. Kita udah unggul posisi dan apa yang dirasa sama Pragnananda pastinya dia wow, mengejutkan ya. Mungkin dia nggak percaya bahwa dia bisa kalah dalam posisi seperti itu. Ya, itulah pengalaman yang harus diambil untuk menjadikan dia lebih kuat lagi pastinya teman-teman. Karena masih panjang jalan Pragnananda. Oke teman-teman, dukung terus percaturan di Indonesia, dukung terus RL Chess. Saya pamit, Catur Yes Indonesia Jaya. Jangan lupa beli merchandise-nya RL Chess di kolom komentar.